Kayaknya udah jadi rahasia umum deh kalau hukum di negara kita itu masih tunggul ke atas tapi tajam ke bawah. Kayak ada aja gitu berita tentang hukum di negara kita yang aneh-aneh dan cenderung mengejauhkan masyarakat yang udah ngikutin kasusnya dari lama. Nah, biasanya dari kasus-kasus itu timbul opini masyarakat kalau hukum di negara kita itu berbeda antara orang miskin sama orang kaya. Karena logikanya gimana gak mikir ke sana ya, soalnya hukum-hukum yang cenderung gak sesuai sama kasusnya atau yang lebih ringan dari seharusnya, itu selalu datang dari mereka yang pelakunya dikenal udah punya banyak uang, atau seenggaknya kasusnya itu melibatkan uang banyak. Kayak misalnya pelaku kasus korupsi yang hukumannya gak setimpal sama kerugian negara. Mereka justru malah dapat perlakuan hukum yang lebih ringan. Malah yang maling mangga itu perlakuannya lebih parah. Harusnya yang korupsi uang negara yang dikasih hukuman setimpal karena banyak hak rakyat yang harusnya dikasih, tapi malah dimakan sendirian. Ya gue bukan membenarkan maling mangganya, tapi kalau kita lihat secara objektif, memang gak setimpal antara kerugian sama hukumannya. Secara normatif memang hukum itu gak bisa diperjualbelikan kayak barang atau jasa yang kita pakai sehari-hari. Tapi kalau menurut Pak Mahfud MD sendiri, hukum di negara kita itu memang masih bisa dibeli. Dan gue rasa ini udah bukan jadi rahasia umum lagi, tapi udah jadi pemuatan umum kalau hukum di negara kita itu masih banyak yang harus diperbaikin. Menurut gue lemahnya hukum di negara kita bagi para kalangan atas justru yang ngebuat banyak petinggi itu menganggap remeh hukum tersebut. Karena salah satu akar dari kejahatan itu adalah adanya kesempatan dan kelemahan dari hukum itu sendiri. Kalau stigma hukum di negara itu masih bisa dibeli pakai uang, ya gue rasa ini justru akan mempersulit negara kita untuk menurunkan angka kejahatan, khususnya bagi kalangan atas yang bisa bermain di belakang layar. Karena yang membuat manusia berhenti melakukan sesuatu adalah ancaman dampak dari tindakan tersebut. Misal ada pejabat mau korupsi, tapi setelah dia tahu kalau semua korupsi itu pasti dihukum mati, kemungkinan orang itu akan ada rasa menahan untuk gak ngelakuin itu, karena ada suatu ancaman dari tindakan tersebut. Tapi kalau misal ancaman itu masih bisa ditoleransi dengan kemampuan yang si pelaku bisa, ya ancaman itu gak akan menakutkan bagi si pelaku. Akhirnya terjadi diskriminasi hukum antara kalangan atas yang mampu beli hukum itu sama kalangan bawah yang gak mampu. Dan ya kita akan makin sering melihat berita-berita kriminalitas yang hukuman itu gak setimpal. Kuat atau lemahnya hukum yang berjalan di suatu negara itu berkaitan sama penegak hukumnya. Di negara kita, kinerja para penegak hukum itu sering dianggap kurang memuaskan. Hukum yang tadinya dianggap sebagai tempat mencari keadilan justru malah bekerja sebaliknya. Ternyata setelah gue cari tahu, salah satu penyebab dari lemahnya hukum di negara kita adalah karena rendahnya moralitas para penegak hukum yang ngebuat profesionalitas mereka jadi berkurang, sehingga penegakan hukum itu nggak berjalan semestinya. Kalau kita ngomongin jual beli hukum di negara kita, gak usah kita ngomongin kasus yang besar dulu deh. Kita ambil contoh kasus para pengendara motor yang ditilang tengah jalan, yang seharusnya di undang-undang udah tertulis hukumannya apa, tapi masih ada banyak para penegak hukum yang ngasih opsi lain untuk damai di tempat. Sebenarnya ini udah jadi rahasia umum sih untuk para pengendara lalu lintas bahwa kasus-kasus seperti itu bisa dibeli pakai uang. Makanya muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum itu sendiri, karena apa yang dibilang netizen di internet, ya mereka ngeliat langsung gitu. Belum lagi keluhan-keluhan banyak anggota kepolisian yang baru mau memproses laporan itu kalau ada biayanya. Padahal jelas-jelas tertulis kalau melapor ke polisi itu tidak dipungut biaya sama sekali. Akhirnya bisa mendapatkan keadilan itu ya cuma orang-orang yang mampu dan mau bayar aja. Sedangkan orang-orang yang membutuhkan keadilan tapi nggak punya biaya, prosesnya akan lama. Nah, mungkin karena praktiknya terjadi nggak cuma sekali dua kali ya. Jadi praktik ini emang dianggap jadi rahasia umum juga, sehingga ini menurunkan kepercayaan publik terhadap penegak hukum dan menganggap remeh hukum itu sendiri. Karena ya mereka merasa bahwa hukum itu memang bisa dibeli gitu. Logikanya gimana kita mau memberantas kejahatan kalau penegak hukumnya aja masih banyak melakukan kejahatan itu sendiri? Kalau kita lihat sila kelima dalam Pancasila, poin tersebut menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyat. Tapi dalam praktiknya, udah jadi rahasia umum kalau masih terjadi diskriminasi hukum berdasarkan status ekonomi seseorang. Kalau kita mau ambil contoh, di bulan Desember tahun 2020, Menteri Sosial saat itu Juliari Batubara ditetapkan KPK sebagai pelaku tindak korupsi bantuan sosial COVID-19 dengan total suap sebesar 32,4 miliar rupiah. Ada 5 orang yang telah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos masyarakat dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan salah satunya adalah Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Dan menurut informasi yang gue dapat, akhirnya beliau dijatuhkan hukuman selama 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah atau subsidiar 6 bulan penjara.
Ya walaupun memang 12 tahun bukan waktu yang sebentar, tapi kalau kita mundur beberapa bulan sebelum beliau ditetapkan sebagai tersangka, Ketua KPK langsung yang bilang kalau terpidana korupsi yang dilakukan dan berkaitan dengan bicara COVID-19 itu akan terancam hukuman mati. Bahkan beliau pun bilang kalau itu memang harus, tapi kenyataan yang terjadi ya nggak begitu. Korupsi yang dilakukan di saat pandemi atau bencana itu hukuman pidana mati, Mbak Desi. Ya. Mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kepada kawan-kawan semua. Ya, mudah-mudahan itu ada aspek jerahnya. Tapi kita lihat ya nanti apakah akan ada orang yang dihukum mati ya karena korupsi anggaran dari COVID-19 Saya kira itu. tinggal sepakat nanti bagaimana lembaga-lembaga peradilan, hakim itu yakin bahwa betul korupsi ini dilakukan dalam masa bencana, hukuman mati. Ini jadi warning ini. Di satu sisi di tahun yang sama, sempat heboh kisah ibu 3 anak yang divonis 7 hari penjara dengan kasus pencurian sawit karena kelaparan. Ya walaupun memang 7 hari, tapi ini tetap gak manusiawi, karena orang yang kelaparan sampai mencuri itu harusnya dibantu, bukan dihukum. Karena kalau alasannya untuk efek jera, ya justru makin parah, karena apanya efek jera orang dia kelaparan kok. Harusnya itu jadi efek jera untuk lingkungan sekitarnya supaya nggak ngebiarin ada warganya yang kelaparan. Tanpa membenarkan salah satu kejahatan, tapi dari 2 contoh itu aja kita bisa lihat kalau ada satu kejahatan dengan 2 latar belakang yang berbeda. Yang satu karena kekayaan dan keserakahan, sedangkan yang satu karena ketiadaan dan kelaparan. Gue rasa fenomena-fenomena ini tuh menghadirkan sindiran kalau orang miskin itu nggak boleh jahat. Karena orang miskin itu nggak punya perlindungan apapun selain bantuan sosial dari masyarakat, dan fasilitas mereka pun berbeda dengan orang kaya yang nakal. Mabuknya orang miskin itu di pinggir jalan yang rentan dirazia, sedangkan mabuknya orang kaya yang punya uang lebih, ya mereka bisa ke kot yang lebih aman. Mabuknya sama tapi tempatnya berbeda. Ya walaupun aneh sih nggak ada uang tapi mabuk. Umumnya manusia itu suka dengan kebebasan. Tapi ada paradoks kebebasan yang bisa menyebabkan kehancuran bagi manusia. Karena semakin bebas manusia, semakin dimulai kekacauan. Itulah sebabnya sebebas-bebasnya manusia, itu harus ada aturan yang membatasi kebebasan tersebut. Makanya terciptalah hukum. Hukum itu bukan cuma sekedar hukum agama yang kita anut masing-masing. Karena kalau hukum agama itu basisnya adalah kepercayaan masing-masing. Makanya kita juga butuh hukum yang bisa diterima dengan seksama supaya menemukan keselarasan antara hidupnya si A, B, C, dan yang lain. Maka kita butuh hukum negara. Seperti yang tadi gue bilang, manusia itu suka dengan kebebasan. Nah, fungsinya suatu hukum adalah jadi pembatas antara kebebasan dan kerusuhan. Makanya kenapa kuatnya hukum dan kesadaran hukum itu berkaitan dengan kemajuan suatu bangsa? Karena supaya kita tetap bebas ngelakuin A, B, C, dan seterusnya, tapi dengan titik batas tertentu, sehingga kebebasan itu nggak merugikan pihak manapun. Jadi kemajuan tetap berjalan, tapi tetap dalam aturan. Kalau kita mau ambil contoh negara Asia yang patuh sama hukum, kita bisa lihat negara Jepang tuh. Jepang itu punya masyarakat yang patuh sama hukum, sehingga mereka masuk salah satu daftar negara dengan kriminalitas terendah di dunia. Kalau negara kita masih banyak korupsi, penggelapan pajak, pencurian, pembunuhan, dan kriminalitas lainnya, ekonomi negara kita masih susah untuk maju signifikan. Karena uang negara yang dikorupsi itu kalau dihitung-hitung, itu bisa bangun sekolah, rumah sakit, modal usaha UMKM, dan sektor lain yang mendorong kemajuan negara. Kayak contoh kemarin heboh perkara Tanah Abang jadi sepi dan TikTok Shop yang jadi imbas. Sepinya pembeli di Tanah Abang membuat para pedagang gulung tikar. Menteri Koperasi dan UKM Tetes Basuki menyebut, e-commerce menjadi salah satu penyebab sepinya pembeli di Tanah Abang. Predatory pricing atau harga jual yang jauh dari modal di platform online membuat para pembeli pun beralih. Menurut gue sepinya Tanah Abang itu juga terjadi karena kalau lu datang langsung ke sana, itu masih ada banyak premanisme, pungli, dan lain-lain. Sehingga itu yang ngebuat orang tuh ya lebih suka belanja online aja. Karena mereka nggak macet-macetan, panas-panasan, dan parkir liar. Sehingga nggak bisa kita pungkiri kalau perputaran ekonomi di Tanah Abang itu jadi mandek. So, kesadaran hukum itu penting banget untuk kemajuan ekonomi negara. Makanya kebijakan hukum negara itu juga harus ditingkatkan supaya masyarakat udah jera duluan sebelum bertindak. Jangan berambisi kalau korupsi akan diberantas sepenuhnya, sedangkan hukum bagi koruptor aja masih bisa ditoleransi sama pelakunya. Memang nggak semua hukum di negara ini nggak adil, ada juga beberapa kasus yang ditindak sebagaimana mestinya. Tapi sayangnya itu masih belum dilakukan secara masif, makanya masih banyak orang yang keadilan tersebut. Sebenarnya tuntutan keadilan ini nggak cuma mengarah ke para hakim aja, tapi juga untuk institusi kepolisian yang harus meningkatkan pelayanannya. Jangan sampai ada yang kecewa karena kehilangan motor tapi baru diurus ketika mereka bayar. Karena yang namanya keadilan itu secara normatif memang nggak bisa dibeli. Kalau kasus kehilangan motor baru ditindak setelah si korban bayar dulu, ya para pencuri akan menganggap remeh hukum ke depannya. Video ini bukan bertujuan memojokkan suatu pihak atau menggiring opini ke hal-hal negatif. Tapi video ini bertujuan untuk jadi bahan evaluasi bahwa masih banyak kelemahan sistem hukum di negara kita yang bisa mempengaruhi ekonomi dan keuangan bagi negara kita sendiri. Karena yang namanya kriminalitas itu yang rugi bukan cuma pelakunya aja.